Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Bagas Sajid Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka yang berasal dari UPBJJ daerah Bogor. Nah, pada video kali ini untuk melanjutkan tugas kita yang pertama, yang dimana tugas pertama kita telah membuat sebuah PR di rumah sakit, dan di tugas kedua ini kita akan mendemonstrasikannya ke dalam database MySQL atau MariaDB menggunakan SKPT. Nah, sedikit menjelaskan IRD kita di sini. Pada IRD rumah sakit terdapat tiga entitas utama. Yang pertama itu dokter, pasien, dan administrator. Masing-masing entiti ini memiliki beberapa atribut. Contoh, seperti pasien memiliki 4 atribut, yang dimana premikinya adalah ID pasien, kemudian administrator dengan forensinya adalah ID admin, dan dokter memiliki 7 atribut dengan premikinya adalah ID dokter. Nah, kemudian kita juga memiliki tiga entitas relasi, yaitu ada pasien dokter, daftar, dokter admin. Nah, pada daftar sini kita memiliki premikinya adalah ID daftar dan ID admin dan ID pasien sebagai foreign key-nya. Dan dokter admin, di sini kita punya primary key yaitu ID data dengan ID admin dan ID dokter sebagai primary key-nya. Dan jelas pasien dokter, kita memiliki foreign key-nya ID dan primary key-nya adalah ID dokter dengan ID pasien. Oke, selanjutnya kita akan membuka dulu XMPP-nya untuk mengaktifkan sebuah Apache dan SQL. Sini kita start. Jika sudah hijau, maka ini sudah running Apache SQL-nya. Maka sini kita bisa membuat. Sebenarnya kita ada dua skenario yang bisa kita bikin. Di sini yang pertama kita menggunakan DI dengan cara memanggil IP localhost ya dalam browser dan menggunakan CMD pada Windows kita. Nah, situ baru contoh buka. Ini aja localhost. Nah, ini adalah dashboard halaman awal pada PHP Admin. Kemudian di sini juga kita bisa login menggunakan CMD, buka CMD. Nah, pada CMD kita ini harus masuk ke dalam folder bin FNDB kita. Nah, folder bin pada MySQL saya simpan dalam. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder banyak, kemudian kita masuk ke dalam MySQL dengan kita. Nah, kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Sini kita lihat nih, show database apa aja yang kita miliki. Sekarang nah, ini adalah tabel database yang kita punya. Sama seperti yang ada pada browser. Ini ada database kita. Maka tampilan di browser ini, di CMD, maka tampilannya adalah seperti ini. Kita akan membuat sebuah database rumah sakit menggunakan BI supaya lebih mudah dan supaya lebih gampang juga dipelajari. Oke. Maka selanjutnya kita buat database baru yang bernama rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit kita akan membuat 6 tabel sesuai ERP kita. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tabel utama dulu, itu administrator dengan 3 struktur dengan 3 atribut. Administrator dengan 3 atribut. Kita ada di admin. Ya, itu tetap. Sorry, sini kita buat ID admin. Nah, dengan tipe datanya ini adalah integer dengan times 3. Nah, ID admin ini adalah sebagai primary key, maka kita sini pilih primary key, go, dan auto increment kita centang. Kemudian kita buat lagi atribut lanjut. Sini ada waktu nama admin dan waktu jaga. Dengan tipenya ini adalah varchar dan memiliki 30 juga, 30 values cukup. Itu 15 di sini nanti
rencana saya ini membuat tiga shift, yaitu tiga shift pagi, shift sore, dan shift malam. Aku kita save. Kita cek di sini, maka kita sudah ada satu label administrator. Kemudian, kita akan membuat table selanjutnya dengan cara yang sama. Di sini kita udah membuat tiga table utama kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat table lagi, yaitu untuk entitas relasinya. Tiga table, tiga table relasi, yaitu dokter admin, daftar, dan pasien dokter untuk supaya menghubungkan antara dokter, pasien, dan administrator. Nah, di sini kita sudah membuat seluruh table yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan membuat relasi antar table. Nah, sebelum kita lanjut ke membuat relasi antar table, kita harus membuat membuat foreign key-nya. Karena tadi kita sudah menentukan masing-masing foreign key-nya, maka selanjutnya kita akan menentukan foreign key-nya pada tabel relasi supaya bisa menghubungkan antara tabel utama dan tabel relasi ke tabel utama. Makanya di sini contoh pada menu daftar, terus kita ke bagian struktur. Nah, di sini primary key-nya yaitu ID daftar dengan ada logo kunci warna emas di sini. Kemudian kita akan membuat ID pasien dan ID admin ini sebagai foreign key-nya. Caranya adalah pada bagian sini ada more index, kita oke aja. Jika ada logo kunci warna silver di sini, maka atribut ini, data ini sudah menjadi foreign key-nya. Maka kita kita ubah selanjutnya dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya lupa memiliki satu entitas relasi lagi untuk si pasien dokter. Karena dokter admin kita untuk pasien dokter belum bikin, kita bikin dulu. Nah, di sini kita sudah menentukan masing-masing premikinya dan uh, forensinya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah relasi entity. Caranya adalah kita masuk ke mode desainer. Nah, di sini ada tabel yang tadi kita buat, kita rapiin dulu. Nah, di sini, selanjutnya kita akan uh, kita rapikan, kemudian kita save pack dulu, kita save pada pack ini. Kita namakan setelah itu ARD rumah sakit dulu. Nah, pada bagian menu dashboard sebelah kiri ini ada sebuah create relationship, yaitu, nah, untuk menghubungkan, untuk menambahkan relationship-nya ini, kita harus salin terlebih dahulu, yaitu primary key-nya baru ke foreign key-nya supaya terhubung. Seperti ini, kita pilih ID admin, kita pilih dokter. Kan tidak ada update-nya, jangan lupa kita pilih cascade supaya data kita ini konsisten. Oke, bisa ditambahkan, lanjut. Nah, kita sudah berhasil buat, ini sudah berhasil. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Itu tambahkan lagi. Nah,
sudah selesai. Selanjutnya, oke, kita sudah membuat sebuah relationship antar entity, antar table, maka pada bagian ini kita akan membuat sebuah data dummy atau kita akan coba menginput nama-nama data yang ada pada dokter, pasien, dan administrator. Kita akan coba menginput sebuah pendaftaran dokter admin dan pasien data. Oke, gimana selanjutnya caranya kita masuk lagi ke bagian struktur. Nah, pada bagian sebagai contoh, saya akan membuat data pada pasien atau pada administrator. Sini pada bagian insert. Nah, pada bagian insert ini kita akan menambahkan nama sebuah data dummy, yaitu contoh saja Bagas Landi. Waktu jaga yang tadi saya bilang adalah shift pagi. Kemudian di sini kita bisa membuat beberapa data. Oke, saya coba contoh 3. Nah, ini shift pagi. Ini error karena waktu jaga ini adalah sebagai tipenya integer. Ini harusnya varchar. Maka kita ubah dulu ya. Kita keluarannya langsung. Nah, waktu jaga ini langsung kita bikin varchar. Nah, sudah. Maka kita lanjut lagi ke bagian menyiapkan dengan kita beri nama dan bisa lagi shift pagi dan yang terbalik ini adalah shift sore. Kemudian kita tambahkan dulu satu lagi mungkin namanya adalah ini adalah nama-nama dummy data yang sudah saya siapkan. Kemudian kita cek dulu. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkannya. Untuk ceknya, coba kita ke menu administrator. Nah, di sini kita sudah ada nih. Nama admin Bagas dengan waktu jaga shift pagi, dan yang terbalik dengan waktu jaga shift sore, Iwan yang shift malam. Kemudian kita akan tambahkan beberapa data lagi. Nah, kita sudah membuat data dummy untuk masing-masing episode utama kita. Kemudian di sini saya akan coba ya menginput satu kasus, misal dengan pasien bernama Satria akan mendaftar di polisi pada mendaftar. Bisa. Nah, di sini berarti Satria dengan berarti Satria ini misalnya datang pada pagi hari jam 8, dari jam 8 hingga antara jam 8 dan jam 4, maka yang lainnya adalah si Bagas Haji karena dia adalah admin shift 1. Kemudian coba di daftar, maka di sini sudah muncul hasil data pendaftaran pertama ID dengan pasien nomor 1 dengan ID admin 1. Kemudian pada menu dokter admin, pasien dokter, itu insert. Ini berarti misalnya Satria ingin berobat anak-anaknya berarti pilih baru dengan ID pasiennya tadi si Satria. Kemudian 2000 atau bisa ya waktu periksaan contoh misalkan hari ini adalah 5/22. Yang resep ternyata anaknya kurang vitamin C atau buah-buahan, itu berarti risikonya untuk vitamin C. Ini kita boleh lihat pada pasien dokter juga sudah tampil hasilnya.
dokter admin juga kita bisa ada bagian di sini ID admin yang itu tadi kita bahas lagi dengan ID dokter adalah dokter baru. Ini kita buat. Maka di sini kita lihat hasilnya akan keluar seperti ini. Pada menu pendaftaran tadi sudah satu orang pendaftar itu dengan ID dokter satu dikasih satu, terus ada dokter dokter admin juga sudah ada hasil, pasien dokter juga sudah ada, itu dokter satu itu bakas lagi dengan di pasien satu ya tadi bernama Satria, kemudian ada waktu periksanya yaitu tahun 2026 dengan hasil resep dari dokter yaitu vitamin C. Ini kita bisa buka sebuah kita bukan coba buka CMD. Di CMD ini di sini kita juga bisa membuat table atau menambahkan atribut, kemudian relasi dengan perintah tertentu. Sini karena tadi sini buat saya akan coba saja menampilkan. Misalnya kita bikin show database. Nah ini adalah database yang tadi sudah kita buat. Kita akan coba masuk. Nah kita sudah masuk. Misalkan di sini kita akan pengen melihat table rumah sakit. Table yang sudah kita buat. Kita select. Dalam pasien. Sama saja pasien. Nah, dengan pasien ada dua. Hari ini misalkan ada dua. Sini from pasien ada dua. Atau juga bisa di sini ada dokter, administran, kemudian ada data dokter, kemudian kemudian kita ingin melihat data pasien ke dokter bisa apa aja yang ada untuk hari ini pasien. Nah, sini berarti baru ada satu pemeriksaan di mana waktu pemeriksaan tahun ini dengan resep ini. Sekian saja. Oke, berarti untuk praktek ini sudah selesai. Maka hasil dari praktiknya ini yaitu database rumah sakit ini telah berhasil kita buat menggunakan MySQL atau MariaDB pada XMPP sesuai dengan RW yang telah kita rancang di awal. Selain itu, proses penginputan data dan pengujian table juga sudah berjalan dengan baik. Jadi sehingga database yang kita buat ini sudah dapat digunakan untuk mengelola sebuah data rumah sakit supaya lebih terstruktur dan saling terhubung. Sekian penjelasan. Mohon maaf apabila tadi ada sedikit kesalahan dan atau ada salah penjelasan mungkin bisa diberitahu atau di kolom komentar atau kalian beritahu saya di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.